Tutorial Aljabar Matriks UAS 2022-2023. Pertanyaan yang pertama yaitu, perhatikan sistem linier 2x plus y min z sama dengan 7 dan x min y plus z sama dengan 2. Tunjukkan bahwa meskipun sistem mempunyai solusi tak berhingga, akan tetapi satu variabel mempunyai solusi unik, yang mana? Untuk solusi yang pertama atau jawaban yang pertama yaitu, kita buat sistem liniernya menjadi seperti berikut. 2x plus y min z sama dengan 7 dan x min y plus z sama dengan 2. Lalu ditulis dalam bentuk matriks 2 kali 3. Yaitu baris pertama ada 1, baris pertama ada 2, 1 min 1, dan baris kedua ada 1 min 1, 1. Lalu dikali dengan x, y, z sama dengan 7 per 2, sama dengan 7 dan 2. Lalu penentuan akar akan ditentukan dengan metode eliminasi Gauss. Matriks koefisien yang diperluas. Matriks 2 kali 3, 2, 1, min 1, 7, 1, min 1, 1, 2. Lalu baris yang pertama dibagi 2. Jadi, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Min 1 dibagi 2 sama dengan min 0,5. Dan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Baris kedua ditulis sama. Lalu, baris kedua dikurangi baris pertama. Jadi, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Min 1 dikurangi 0,5, min 1,5. 1 dikurang min 0,5 jadi 1,5. Dan 2 dikurang 3,5 menjadi min 1,5. Baris 1 tetap sama. Lalu, setelah baris 1 dan 2 ini, baris 2 dibagi 1,5. 0 dibagi 1,5, 0. Min 1,5 dibagi 1,5, min 1. 1,5 dibagi 1,5 sama dengan 1. Dan min 1,5 dibagi 1,5 sama dengan min 1. Lalu baris pertama yang ini dipindahkan ke matriks ini, yang keempat. Lalu baris yang pertama ditambah 0,5 dikali baris kedua. Jadi, 1 ditambah 0,5 dikali 0 hasilnya 1. Lalu, 0,5 ditambah 0,5 dikali min 1 hasilnya 0. Min 0,5 ditambah 0,5 dikali 1 hasilnya 0. Lalu, 3,5 ditambah 0,5 dikali min 1 hasilnya 3. Maka, matriks yang didapat yaitu 1, 0, 0, 3, dan 0, min 1, 1, min 1. Maka sudah tidak bisa direduksi lagi. Maka pada baris pertama bentuk row echelon tampak bahwa X mempunyai solusi X sama dengan 3, dan pada baris kedua, min Y plus Z sama dengan min 1. Z sama dengan Y min 1. Jadi yang mempunyai solusi unik adalah X sama dengan 3. Untuk nomor 2, misalnya ada matriks A, kita diminta untuk menghitung matriks A pangkat minus 0,5. Di mana matriks A ini, kita bisa mendekomposisinya menjadi bentuk A pangkat N sama dengan V dikali dengan delta pangkat N dikali dengan V pangkat min 1. Di mana delta ini merupakan diagonal dari lambda 1 sama lambda 2. Lambda itu apa? Lambda itu nilai eigenvalue dari matriks A. Dan untuk V merupakan matriks yang kolom-kolomnya itu merupakan eigenvektornya. Nah, langsung saja untuk menentukan eigenvalue, kita mencari dengan cara biasa, yaitu determinan dari nilai matriks A dikurangi dengan lambda dikali dengan matriks identitas. Disama dengan kan 0. Nah, nanti dari situ tuh diperoleh 0,5 dikurangin lambda, 0,4, 0,5, dan 0,6 minus lambda yang ini. Nah, lalu setelah itu kita determinankan, tinggal kali silang, terus dikurangkan. 0,5 kurang lambda, dikali dengan 0,6 kurang lambda, dikurangkan dengan 0,4, dikali dengan 0,5 sampai dengan 0. Lalu diperoleh persamaan seperti ini setelah hasilnya dikalikan dan dikurangkan. Hasil persamaan kuadratnya seperti ini.
Nah, dari situ kita bisa memperoleh nilai lambdanya. Nah, karena ini bentuknya koma-komaan gitu ya, tidak bisa langsung kita faktorkan, makanya kita menggunakan rumus ABC. Dari rumus ABC ini diperoleh lambda 1 sama dengan 1, dan lambda 2-nya itu sama dengan 0,1. Sehingga delta ini itu matriks dari 0,1001. Nah, setelah mendapatkan nilai eigenvalue-nya, kita mencari nilai eigenvektor dari X. Nah, untuk mencari nilai eigenvektor dari X itu, kita menggunakan rumus seperti ini. Matriks A dikurangi dengan lambda kurang identitas dikali dengan vektor X sama dengan 0. Nah, karena tadi kita memperoleh lambda min 1, maaf, lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 0,1, maka kita mencari eigenvektor untuk lambda 1 sama dengan 1, dan eigenvektor lambda 2 sama dengan 0,1. Nah, setelah itu, masukkan matriks-matriksnya itu ke rumus matriks, dan ya matriksnya itu ke rumus ini, sehingga diperoleh 0,5, 0,4, 0,5, 0,6 dikenalkan dengan matriks identitas. Nanti hasil pengurangannya itu dikali dengan vektor X, nanti diperoleh hasil seperti ini. Mungkin ada beberapa yang masih bingung cara mendapatkan persamaan ini. Gini aja, kita kurangkan terlebih dahulu. 0,5 kurang 1 minus 0,5, 0,4 kurang 0, 0,4. Lalu 0,5 kurang 0, 0, dan 0,6 kurang min 1, 0,4. Minus 0,4. Nah, nanti itu hasil dari pengurangan tersebut dikalikan dengan vektor X. Misalnya tadi kan kita peroleh di 0,5 kurang 1 tuh 0, minus 0,5. Minus 0,5 kita kali dengan X1. Sehingga perolehnya hasilnya minus 0,5 X1. Lalu 0,4 dikurangi dengan 0 kan hasilnya 0,4. Dikali dengan X2. Hasilnya 0,4 X2. Begitu pula yang bawahnya. 0,5 dikali dengan X2. 0,5 dikali dengan X1, maaf. 0,5 dikurangi dengan 0, hasilnya 0,5. Dikali dengan X1, jadi 0,5 X1. Lalu 0,6 dikurangi dengan 1, hasilnya minus 0,4 dikali dengan X2. Hasilnya seperti ini. Nah, dari sini tuh kita peroleh bahwa bagaimana sih cara mendapatkan X1 sama X2-nya. Nah, kenapa di sini X1-nya itu 1 dan X2-nya itu 1,25? Perhatikan eh, bagaimana persamaan ini tuh. Misalnya, ini kan persamaannya minus 0,5 X1 ditambah 0,4 X2. Bagaimana caranya kita memperoleh X1 dan X2 yang membuat persamaan ini tuh sama dengan 0? Coba kita masukkan 1 sama dengan X1 sama dengan 1. Berarti minus 0,5 kali 1 minus 0,5 ditambah dengan, nah, X2. X2 ini 1,25. Kalau kalian kali 0,4 dikali 1,25 itu hasilnya 0,5. Makanya nantinya tuh minus 0,5 ditambah 0,5 hasilnya itu 0. Maka terbukti X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1,25. Seperti itu. Nah, kita tuh sudah memperoleh nilai eigenvektornya itu 1 sama 1,25. Ya, ini ya, eigenvektor yang pertama. Tapi tidak cukup dengan di situ saja. Kita perlu menormalisasikan eigenvektor tersebut. Nah, nilai eigenvektornya itu kita peroleh yang ternormalisasi atau eigenvektor normalized itu diperoleh dari nilai eigenvektor yang tadi udah dapat 1 sama 1,25 dibagi dengan panjang vektornya. Panjang vektor itu dilambangkan dengan ini seperti nilai mutlak 2 kali dari X1 atau eigenvektornya. Nah, ini tuh mm, bisa dibilang juga namanya norm vektor atau panjang vektor. Cara mencarinya itu kita lihat di sini. 1/akar 1 pangkat 2 tambah 1,25 pangkat 2. 1/2 tuh dari sini, 1 dipangkatin 2 aja, ditambah sama 1,25 dipangkatin 2. Nah, hasil dari ini tuh nanti dikalikan dengan 1 sama 1,25, menghasilkan 0,625 sama 0,781. Kenapa dikalikan ini 1/, ya? Nah, udah deh dapat eigenvektor normalize-nya untuk lambda 1 sama dengan 1. Tapi kita memerlukan juga lambda 2 sama dengan 0,1. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Eh, Singkat cerita, diperoleh X1 itu sama dengan 1 dan X2 itu sama dengan min 1. Nah,
eigenvektornya juga berarti kita perlu menormalisasikan eigenvektor yang sudah didapatkan. Sama juga seperti tadi, nol vektornya itu kita cari terlebih dahulu, lalu kita kalikan dengan lalu satu per panjang vektornya kita kalikan dengan eigenvektor menghasilkan vektor 0,707 dan minus 0,707. Nah, sehingga V-nya itu 0,707 minus 0,707 dan 0,625 dan 0,781. Kenapa seperti ini? Karena tadi di atas kita peroleh bahwa vektor atau matriks V itu eh, matriks yang kolom-kolomnya itu merupakan eigenvektornya. Makanya tadi eigenvektornya itu kita eh, peroleh masing-masing lambda, lalu kita masukkan ke masing-masing kolom lalu kita susun untuk mendapatkan nilai V-nya. Nah, matriks ini kita kalikan, matriks ini kita inverskan untuk mendapatkan V pangkat min 1. Menggunakan kalkulator diperoleh hasil seperti ini. Kalau menggunakan cara manual akan sulit, akan lama. Kita gunakan eh, kalkulator saja hasilnya seperti ini. Nah, tadi kan eh, kita bisa memperoleh nilai delta, nilai V, dan V pangkat min 1. Ya udah, kita masukkan ke eh, bentuk dekomposisi yang tadi, di mana eh, bentuk dekomposisinya seperti ini. A pangkat N sama dengan V dikali dengan delta pangkat N dikali dengan V inverse. N ini tuh yang akan kita ubah menjadi minus 0,5. Nah, di sini A pangkat minus 0,5 itu sama dengan matriks V. Kita kalikan saja dengan matriks delta dipangkatkan dengan minus 0,5 dikali dengan matriks V yang diinverskan. Nah, mungkin akan ada beberapa yang bingung ya cara mendapatkan atau cara mengalihkan eh, matriks delta ini. Mudah saja, ini tinggal kalian 0,1 pangkat minus 0,5 berapa? Hasilnya 3,162. Boleh dibuktikan dengan kalkulator. Lalu ini satu pangkat minus 0,5. Nah, 1 pangkat minus 0,5 ini tuh eh, bilangan 1 dipangkatkan berapapun, mau 1 pangkat 1 miliar, 1 pangkat minus hingga pun hasilnya tetap 1. Sehingga diperoleh hasilnya 1. Ya udah, tinggal dikalikan saja hasil dari V, terus delta pangkat minus 0,5 dan V pangkat minus 1. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk berapa sih A pangkat minus 0,5 itu hasilnya 2,201 minus 0,961 dan minus 1,201 1,961 seperti itu. Selanjutnya, nomor 3. Perhatikan matriks berikut. Dengan X, terdapat matriks berikut. A. Lakukan normalisasi vektor-vektor kolom dari matriks X. Jawaban untuk nomor 3 atau solusi untuk nomor 3 yaitu, pertama, rumusnya yaitu V sama dengan 1 per nom X dikali X. Pertama, mencari kolom normalisasi kolom pertama, yaitu nom X1 akar 200 dikuadrat ditambah 205 dikuadrat ditambah 203 dikuadrat dan seterusnya ditambah 210 kuadrat. Hasilnya yaitu 697 9592. Lalu normalisasi kolom kedua. Kita beri nama nom X2 sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 10,1 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 10,1 kuadrat dan seterusnya ditambah 10,3 kuadrat. Hasilnya yaitu 34,76176. Lalu kita buat matriks V sama dengan 1 per nom X1 karena untuk buat kolom pertama, maka gunain 1 per nom X1 dikali X. X-nya sendiri 200. Hasilnya jadi 0,287.
Untuk yang baris kedua, 1/697 dikali 9592 dikali 205, hasilnya 0,294. Untuk baris ketiga, yaitu 1/697 dikali 9592 dikali 203, hasilnya 0,291. Dan lakukan seterusnya sampai baris terakhir. Untuk kolom kedua, yaitu 1/X2 dikali X. Jadi 1/34,76176 dikali 10 sama dengan 0,288. Lalu untuk baris kedua, 1/34,76176 dikali 10,1 sama dengan 0,21. Lakukan seterusnya. Maka hasilnya ditulis sebagai berikut. Atau bisa kalian tulis lebih jelasnya, V sama dengan hasil dari perhitungannya aja, nggak usah pakai caranya. Jadi untuk nomor 3B yaitu soalnya pada matriks X yang kolom-kolomnya telah dinormalisasi, hitung panjang matriks dengan P-norm matriks untuk P sama dengan 1, 2, dan tak hingga. Jadi dari matriks yang didapat dari nomor 3A itu dimasukkan ke tabel seperti ini. Untuk kolom pertama itu disebut V1 atau vektor 1 dan untuk kolom kedua disebut V2 atau vektor 2. Lalu setelah itu dijumlahkan ke samping dari setiap barisnya seperti ini dan juga dijumlahkan untuk dua kolomnya seperti ini. Lalu setelah dijumlahkan, kita hitung panjang matriks dengan P-norm untuk P sama dengan 1 ini diambil dari kolom jumlah yang sebelah sini dan diambil nilai yang paling besar yaitu 0,597. Seperti ini. Lalu untuk panjang matriks dengan P-norm matriks untuk P sama dengan tak hingga itu diambil dari nilai maksimum atau yang paling besar juga untuk barisnya. Yang ini, yang dijumlahkan ke bawah, ini yang paling besar itu kan 3,464 dibandingkan dengan yang 3,463. Maka yang 3,464 inilah yang jadi jawabannya untuk yang tak hingga. Lalu selanjutnya untuk panjang matriks dengan P-norm matriks untuk P sama dengan 2. Dengan rumus tertentu, disimpulkan bahwa didapat dari akar lambda 1 atau sama dengan delta 1. Nah, dalam hal ini lambda 1 yaitu eigenvalue pertama dari matriks V transpose dikali V. V transpose itu yaitu matriks yang ini ditranspos, maka ordonya itu dibalik. Yang tadinya ini kan ada 12 baris ya. Jadi yang tadinya 12 kali 2 kolom itu saat ditranspos jadi ordonya 2 kali 12. Sedangkan yang V itu ya tetap sama yang tadi, 12 kali 2. Maka saat ditranspos kali V, ordonya itu kan 2 kali 12 dikalikan dengan yang 12 kali 2. Maka ditranspos kali V itu ordonya atau dimensinya itu ada 2 kali 2. Nah, seperti ini. Ini bisa dioperasikan masing-masing. Pokoknya didapat seperti ini dengan dimensinya atau ordo 2 kali 2. Lalu dengan cara yang sama seperti soal di nomor 2 sebelumnya diperoleh eigenvalue dari V transpose V atau matriks yang ini tuh. Hasilnya untuk eigenvalue-nya ada lambda 1 sama dengan 2,00196 dan lambda 2 sama dengan 0,000062. Sehingga masuk lagi ke rumus yang tadi, untuk delta 1 sama dengan akar dari lambda 1. Nah, akar dari 2,00196 sekian didapat 1,414906. Jadi, jawabannya untuk 3B itu panjang matriks dengan P-norm matriks untuk P sama dengan 1, hasilnya 0,597. Untuk yang P sama dengan tak hingga, jawabannya 3,464. Dan untuk P sama dengan 2, itu jawabannya ini, 1,414906. Dilanjut ke nomor 3C, pertanyaannya, periksa apakah di antara vektor kolom terjadi kolinearitas. Gunakan kolom yang telah dinormalisasi. Nah, untuk memeriksanya ada K rumusnya. K sama dengan
delta 1 per delta J, dengan J-nya itu 1, 2, dan seterusnya, tergantung banyak kolom. Nah, untuk lambda 1, ini udah ada tadi ya hasilnya, 2,00196 dimasukkan ke sini. Lalu untuk lambda 2 juga, tadi 0,000062 masukkan lagi ke sini. Lalu untuk delta 1, yaitu didapat dari panjang matriks dengan P0 matriks untuk P sama dengan 2 ya. Atau kalau ditulis tuh ini nih, P2 ini yang tidak lain adalah akar dari lambda 1. Nah, itu tadi hasilnya 1,414906. Nah, ini taruh di sini. Nah, terus untuk delta yang kedua yaitu akar dari lambda 2. Tadi kan delta 1 itu sebenarnya akar dari lambda 1. Nah, makanya delta 2 itu akar dari lambda 2. Nah, yang 0,00062 ini diakarin, atau yang ini ya, akarin hasilnya 0,007873. Nah, selanjutnya untuk mencari K ke 1 yaitu delta 1 dibagi dengan delta 1 itu sendiri. Jadi 1,41490 dibagi dirinya sendiri hasilnya kan 1. Terus untuk K kedua itu caranya dengan membagi delta 1 yang 1,41490 ini dibagi sama delta 2 yang 0,007873. Hasilnya itu 179,7211. Nah, kita lihatnya itu dari K yang kedua yang ini. Nah, di sini tampak K2 itu lebih dari 100 nilainya kan, karena 179, sekian kan lebih dari 100. Jadi, terdapat kolinearitas ekstrim di antara kolomnya.